wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan namaku Renita Adinda Sipepta dengan NIM 11921000061, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 2, kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu kisah mengenai burung ababil dan batu sijil, yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Coba, kawan-kawan ingin tahu bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak bagaimana ceritanya. Aku adalah burung ababil, hamba Allah yang patuh. Aku tidak memiliki keinginan apapun selain hanya mengabdi kepadanya. Kami adalah bagian pasukan khusus yang diperintahkan hanya oleh Tuhan kami. Dan kami adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tenaganya lebih kuat daripada manusia. Jadi, untuk membinasakan manusia bukan masalah bagi kami. Kami baru disebutkan dengan jelas ketika kami mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan tentara bergajah, yaitu pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia telah mengirimkan burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Quran Surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Perintah itu datang kepada kami pada waktu subuh. Pemimpin kami yang bertengger di cabang pohon neraka bertanya kepada kami, siapa yang memberi perintah itu? Lalu aku jawab bahwa Allah lah yang memberi perintah itu. Tanpa lama pun kami langsung berjajar membuat formasi untuk terbang tinggi menembus langit bumi. Sasaran kami adalah pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Mereka menyerbu kota Mekah dengan titik sasaran Ka'bah, rumah Allah. Betapa nekatnya manusia seperti ini. Apakah dia tidak merasakan bagaimana jika istananya dihancurkan oleh orang lain? Semut pun akan melawan jika diinjak. Sekarang pencipta alam dan seisinya dilecehkan oleh manusia seperti ini. Padahal sejak dalam kandungan hingga ia dewasa, dia selalu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh manusia yang tidak bersyukur alias kufur. Orang seperti ini emang patut untuk diberikan hukuman. Apakah dengan membuat rumah ibadah tandingannya? Atau menghancurkan Ka'bah lalu orang-orang akan patuh kepadanya? Tentu saja tidak. Raja Abraham membawa pasukan yang sangat lengkap. Dari mulai pasukan berjalan kaki, berkuda, berunta, dan juga pasukan bergajah. Nah, pasukan inilah yang akan membinasakan pihak lawan. Dan dia sangat terkenal sebagai pasukan yang sangat menakutkan dan mengganaskan. Hingga penduduk Mekah pun memilih untuk pergi meninggalkan kota Mekah karena tidak ingin menyaksikan kehancuran yang sangat dahsyat. Abraham boleh saja bertepuk dada dengan jumlah dan pasukannya, tetapi Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Ya, Allah telah menugaskan kami. Tugas kami adalah menghancurkan pihak lawan, yaitu tentara bergajah. Kami sudah siap dengan membawa batu sijil yang kami bawa dari neraka, yang akan membuat mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sungguh mudah sekali bukan untuk Allah untuk membinasakan orang yang durhaka. Raja Abraha ini tidak mengingat bagaimana reputasi gemilang kami ketika kami menghancurkan kaum Nabi Lut yang kufur. Sungguh mereka tidak mengingat sejarah. Padahal sejarah itu sebagai cerminan agar
kita tidak mengulangi kesalahan di masa yang akan datang. Kami adalah pasukan yang terlatih, sehingga kami selalu tepat dalam menjatuhkan batu sijil tersebut. Kami tidak membuat kerusakan di alam sekitarnya dan tetap membuat Mekah apa adanya. Juga membuat Ka'bah berdiri dengan anggurnya, tanpa lecet sedikit pun. Nah, jadi itulah kawan-kawan kisah mengenai burung ababil dan batu sijil yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita harus seperti burung ababil yang selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh seperti Raja Abraha, raja yang tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, juga tidak mengingat akan sejarah di masa lampau. Jadi kita harus tetap mensyukuri apa yang kita dapatkan, juga tetap mengingat sejarah di masa lampau. Nah, itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Nah, jangan lupa nih di like, comment, and subscribe. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.